Ya, shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam program Q&A Tanya Jawab. Kali ini saya akan menjawab bersama Pak Pendeta Daniel Ginting. Ya, kalau nama belakangnya Ginting tahu asalnya dari mana, Sumatera Utara. Tetapi saat ini melayani menggembalakan di Kuching, Malaysia. Dan saya sudah 2 atau 3 kali seminar di kota Kuching yang memang banyak kucingnya juga. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Pak Jarot. Ya, kita berjumpa lagi orang-orang yang fokus pada keluarga dan juga orang misi. Tapi kali ini saya mengajak Pak Daniel untuk mempertajam ya dalam hal keluarga, karena walaupun saya bisa menjawab sendirian, tapi tetap saya percaya bahwa sebuah masalah itu kadang perlu didekati dengan 2 pendekatan ya, supaya saling melengkapi. Pendekatan seorang gembala sama pengajar kadang beda. Gembala biasanya lebih ada empati dan simpatinya. Kadang saya ditemani sama psikolog atau konselor yang latar belakangnya psikologi, juga biasanya pendekatannya berbeda lagi. Jadi kadang-kadang pertanyaan yang sama diajukan oleh orang yang berbeda, dijawab oleh penjawab yang berbeda, sehingga nanti akan menjadi pembelajaran yang lengkap. Nah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Saya akan membacakan, ini bukan pertanyaan sebenarnya, ada beberapa yang memang cuma pertanyaan, 2-3 kalimat bahas gitu ya. Tapi ini kalau yang panjang gini saya nyebutnya kasus gitu ya. Jadi saya akan bacakan supaya Pak Daniel bisa menanggapi. Shalom Pak Jarot, saya sudah bercerai. Berarti kasusnya sudah ya. Saya sudah bercerai, hidup sendiri. Diceraikan istri cukup lama, 2008. Wow, sudah 13 tahun. Anak saya pria 24 tahun dulu tinggal dengan saya. Pertengahan 2019 hingga sekarang tinggal dengan mamahnya karena lebih terurus kehidupan kesehariannya dari sejak harus selesaikan tugas akhir kuliah. Dan sekarang sudah jadi sarjana, ya saya nggak sebut aja alumninya di mana. Yang kedua wanita, jadi anaknya pertama pria 24 tahun, yang kedua wanita 17 tahun. Mau naik kelas SMA, tinggal juga dengan mamanya, berarti dengan bekas istri yang sudah bercerai ya. Jadi mereka berdua tinggal bersama mamanya dan papa tirinya tentunya. Ya. Fokus saya saat ini pekerjaan freelance dan pelayanan. Oke. Sejak pandemi tahun lalu, kami bangun komunikasi buat misbah keluarga via Zoom. Dulu awalnya setiap sore dengan anak wanita saya, dan seminggu sekali sore bersama anak pria. Oke, berarti ini Zoom keluarga, bapak dengan anak, ya, karena nggak ada mantan anak, ya, tapi istrinya setelah bercerai sudah menikah lagi. Sekarang diusahakan hanya cukup setiap minggu bersama mereka, dan hanya sekali-sekali acara khusus saja keluar rumah makan bersama. Wah, puji Tuhan ya, sama anak-anak masih ada komunikasi. Oke, saya coba mengajak anak-anak untuk membuat laporan catatan saat teduh. Waduh, di grup WA. Namun belakangan ini anak-anak saya kendor secara spiritual, terlebih khususnya yang wanita 17 tahun tadi ya. Nah, ini mulai ada pertanyaan. Bagaimana Pak Jarot menerapkan disiplin rohani tersebut ke anak-anak, apalagi baru terbentuk setelah remaja? Oke, saya baca dulu aja semuanya, latar belakangnya dulu, nanti ada pertanyaan diulang lagi. Saya rindu acara keluarga diusahakan inginnya setelah ibadah onsite. Bisa makan bersama, kami bertiga menjalin komunikasi hubungan. Namun ada kesulitan, kesannya tidak mau berhubungan dengan hal-hal yang rohani. Oke. Yang sulung laki-laki yang lebih mending masih mau pelayanan onsite di gereja, pegang lighting dan sebagainya. Namun yang wanita tidak mau onsite lagi. Dan online pun harus didorong-dorong, diingat-ingatkan. Ya.
Anak saya yang pria pun sedang bergumul di pekerjaan. Saat ini bersyukur sudah jadi guru musik di SMA. Namun begitu saat diskusi untuk pekerjaan, dia mau coba ajak membuat lagu-lagu rohani yang saya ciptakan dalam perenungan saat-saat teduh saya, dan dia buatkan komposisi arrangernya. Belakangan ini berubah pikiran, tidak mau. Saya sedang cari tahu kenapa. Kesannya kurang termotivasi, dan sebetulnya saya rindu mendukung support dia agar lebih berhasil dari kegagalan orang tuanya. Membangun kehidupan anak saya yang pria diharapkan bisa ikut kerja di perusahaan orang dulu, seperti advertising lainnya, untuk buat jingle, karena background-nya dia kuliah atau keahliannya di bidang emang musik sama aransemen. Namun belum ada yang terima. Saya rindu dia bisa belajar lebih lagi dalam hal sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi. Karena anak pria, saya waktu kecilnya sempat mengalami semacam autisme tipis, terlambat bicara, kurang kontak mata, susah konsentrasi, cenderung menyendiri, ya istilahnya PPDOS. Dan pernah diterapi, puji Tuhan semakin lama semakin pulih. Oke, nah sekarang itu semuanya latar belakang. Sekarang pertanyaannya nih juga panjang juga ya. Bagaimana saya bisa membangun hubungan lebih baik dengan anak remaja wanita dan pria saya di situasi pandemi, juga kami sebagai ortu yang memang produk dari keluarga yang broken home. Dan kenyataannya saya juga dilahirkan dengan kondisi papa mama pun kawin cerai dari sejak saya bayi. Dan belum lagi perihal gap generasi saya yang dengan anak-anak saya. Saya sempat coba mau masuk ke dunianya supaya bisa melihat, menangkan hati mereka, namun sulit. Karena mereka sudah ada mau dalam dunianya mereka sendiri-sendiri. Sempat saya bangun komunikasi bahwa ayo kita nonton sama-sama, nggak usah hal-hal yang rohani, yang sekuler sama-sama, atau sama-sama main game sama-sama, mereka pun enggan. Sekalipun saya coba untuk masuk ke kehidupan mereka dan berusaha lebih asik. Jadi bagaimana saya bisa menjadi teman mereka. Jadi intinya adalah bagaimana bisa membangun relasi dengan anaknya yang 24 tahun dan 17 tahun dengan situasi seperti di atas. Ya, ini masih ada tambahan latar belakang dan pertanyaan, tapi saya potong di sini dulu, nanti saya akan baca lagi setelah Pak Daniel menanggapi hal ini. Ya, silakan Pak Daniel. Baik, terima kasih Pak Jarot. Ini seorang bapak sebenarnya sedang menceritakan pengalamannya, bagaimana dia bersama dengan kedua anaknya. Yang pertama tadi 24 tahun, yang kedua 17 tahun, seorang wanita. Kalau saya melihat dari latar belakang ini, sebenarnya kerinduan Bapak ini sangat baik sekali. Ya. Kerinduan Bapak ini sangat bagus sekali, di mana saya melihat hatinya, dia tidak menginginkan terulang kembali kesalahan yang dilakukan bapaknya. Sehingga dia mau menginginkan satu kehidupan yang baru. Satu kehidupan yang baru. Itu yang diinginkan oleh Bapak ini. Nah, tetapi satu hal lagi yang saya perlu komentar di sini adalah bahwa bukan hanya keinginan, tapi punya latar belakang, histori-histori yang sangat berhubungan sekali, yang membawa dampak untuk ke depan ini. Jadi apa yang terjadi atas sikap atau perilaku anak-anak ini itu bukan tiba-tiba terjadi, tapi itu karena karena pengalaman masa lalu itu. Karena bagaimana pengalaman masa lalu, maka akan terjadi di masa sekarang. Bagaimana pengalaman kita masa sekarang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu saya melihat Bapak ini punya hati yang mulia. Artinya dia mau ada sebuah perubahan.
Dari mana kita dapat lihat? Yang pertama adalah dia mau quality time sama anaknya. Dia mau ada quality time sama anaknya. Dia mau dia tidak mengulangi kesalahan yang seperti yang dia lakukan lagi. Yang ketiga, dia mau anaknya lebih rohani, mengenal hal-hal yang rohani. Tapi masalahnya sekarang adalah saya tahu Bapak ini bagaimana caranya? Karena saya melihat ada gap nih sekarang nih. Saya mau masuk agak susah karena kalau kita lihat tadi sempat membangun walaupun sudah 3 tahun ya, 2019 tadi ya Pak Jarod ya. 2019 sama maminya udah 3 tahun berpisah, tapi saya lihat ini baik sekali. Ada komunikasi terus. Komunikasi terus, ada doa bersama seminggu sekali, bahkan sekali-kali makan bersama-sama, kan gitu. Dan ini kan masih ada hubungan, Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Bapak ini adalah sesuatu yang sudah benar sebenarnya, sudah benar yang dilakukan oleh Bapak ini. Tapi ada sebuah kerisauan di dalam hatinya karena semakin lama semakin intensnya makin turun. Kayaknya kok jadi susah deket. Kenapa sekarang dulu bisa dekat sekarang enggak? Nah gitu. Nah, saya melihatnya dari memang seperti Pak Jarod bilang dari sisi saya sebagai gembala. Jadi gini Pak Jarod, di masa pandemik ini kita memang harus melihat dan mengakui juga bahwa anak-anak remaja kita itu banyak mereka yang sedang terjadi adaptasi yang benar-benar signifikan membuat mereka kadang-kadang lelah secara emosi. Kuliah online, semua online, bayangin dulu suka kumpul-kumpul sama kawan-kawannya, jumpa sana, kan begitu. Tapi sekarang mereka harus di rumah terus. Nah, sangat terbatas perjumpaan dengan orang-orang lain. Nah, secara psikologi itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Nah, secara psikologi sangat mempengaruhi anak-anak kita. Dan saya langsung aja apa yang dikatakan Bapak tadi. Yang pertama, saya menarik bagaimana sih nerapin disiplin rohani terhadap anak-anak. Saya tadi Pak Jarod bilang karena kayaknya udah terlambat nih, udah dari usia remaja memulainya. Memang untuk menerapkan disiplin rohani kepada anak-anak itu dari sejak usia dini. Dari sejak usia dini itu memang harus sudah diterapkan tentang kehidupan kerohanian, hal-hal yang sifatnya rohani dari sejak usia dini, ya, karena disebut dengan golden age. Disitulah nilai-nilai teladan di situ memang kalau senormalnya begitu, sepatutnya begitu. Nah, tetapi kan tadi Bapak ini mengakui bahwa sekarang sudah sepertinya terlambat karena dari sudah sejak remaja begitu. Tapi menurut saya belum terlambat juga. Belum terlambat juga menurut saya. Nah, karena apa? Karena semua manusia memiliki keinginan untuk baik. Semua manusia mengingini keinginan untuk baik, kehidupan yang lebih baik, ya. Baik dalam hal apapun, semua manusia, termasuk kedua anak Bapak ini juga. Tetapi saya melihat itu begini. Mari sekarang kita orang tua, bagaimana supaya dapat mendisiplinkan anak ini tentang hal-hal yang rohani. Memang tidak ada lain adalah mereka lihat teladan dari bapaknya, dari orang tuanya. Teladan apa? Bahwa orang tuanya benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, benar-benar ada sebuah teladan. Karena disiplin rohani ini tidak hanya sekedar dia saat teduh setiap hari, kita nggak bisa lihat di situnya, ya. Tetapi bagaimana dia memahami ada teladan. Oh, ini orang tua saya memang orang tua yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, itu tertular kepada anak-anak. Baru akibatnya dia akan menjadi orang yang suka berdoa, suka beribadah. Nah, kadang-kadang orang tua lain memfokuskan anak-anaknya hanya kamu harus berdoa, kamu harus beribadah. Tapi di sisi lain
anak-anak tuh nggak ngelihat ada kehidupan kerohanian yang benar-benar cinta Tuhan dari orang tuanya. Sekedar kegiatan dalam pelayanan, ya hanya sekedar kegiatan dalam pelayanan. Akhirnya kita paksa-paksa tuh, ayo kamu, kenapa kamu nggak doa? Kenapa kamu nggak doa? Sebenarnya kalau kita bisa menjadi apa bahasa sederhananya, jadi sahabat buat mereka dan kita jadi teladan buat mereka dan mereka lihat memang dediku, papaku, ayahku adalah orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya percaya kita ketika kita bicara tentang Tuhan, dia percaya gitu loh, dia percaya, dia percaya. Nah, ya, saya melihatnya cara mendisiplinnya kita harus jadi teladan. Teladan, mereka melihat teladan rohani kita, mereka melihat teladan. Kenapa saya bilang gini? Karena saya kan gembala juga, banyak teman-teman saya gembala, banyak juga teman-teman saya gembala saling share. Kenapa ya anak begini? Nah, saudara, ada sebuah jebakan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk ya di luar melayani, bekerja, tapi lupa di rumah sendiri kita nggak lakukan itu. Ya, selalu saya katakan kita semangat ya, semangat sekali kalau melayani orang di luar, tapi sama keluarga nggak terlalu semangat ya, kayak gitu. Jadi mereka nggak lihat ya. Menurut saya tidak ada yang harus dilakukan. Ada orang bilang, oh harus buat 2 jam 1 hari, nggak bisa juga. Disiplin itu nggak bisa begitu. Dimulai dari teladan. Nah lalu setelah kita menjadi teladan, baru kita mengajarkan, yaitu mengubah. Kan kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2, berubah oleh pembaharuan budimu. Nah, jadi kita memberikan sebuah pemahaman, ya, pemahaman mengapa pentingnya kehidupan rohani. Sehingga ketika mereka melihat kita ini adalah orang-orang yang benar-benar hidup di dalam itu, dan ketika kita cerita mengapa itu penting, wah, mereka pasti percaya. Pasti mereka percaya, anak-anak itu pasti percaya, ya, ya anak-anak itu percaya. Lalu setelah itu baru ceritakan realita kehidupan. Dedi dulu hidupnya begini, hidupnya begini. Kalau sekarang boleh ada ini karena Tuhan. Jadi memang mereka lihat teladan, mereka dikasih pemahaman, lalu mereka melihat bahwa hidup ini karena Tuhan, bahkan kamu nak itu karena Tuhan. Jadi selalu arahkannya dia kepada Tuhan, selalu diarahkannya kepada Tuhan, selalu diarahkan kepada Tuhan, selalu diarahkan kepada Tuhan. Ya, nah baru saya percaya apa yang dikatakan Alkitab, didiklah orang muda menurut jalannya, itu benar. Jadi cara mendidik itu teladan, pemahaman, dan kenyataan yang kita alami dan mereka memang benar lihat, menjadi saksi. Kita akan katakan banyak saksi yang memperhatikan kita. Nah, kadang-kadang saudara kita lupa. Kita cuman pelayanan, kita cuman sibuk bekerja, tapi kita lupa anak-anak kita itu juga menjadi saksi tentang kehidupan kerohanian kita. Nah, kebetulan kan kita juga ada di dalam melayani anak-anak hamba Tuhan. Nah, yang menjadi banyak masalah kan di sana nih. Yang menjadi banyak masalah adalah banyak orang sibuk melayani tapi tidak melayani keluarganya. Nah, itu yang saya sangat tertarik tadi karena ini berhubungan dengan kerohanian. Ya, karena semua berangkat dari hal-hal yang rohani. Nah, jadi arahkan anak-anak itu arahnya kepada Tuhan. Dan saya percaya yang dilakukan Bapak tadi udah bagus sekali karena anaknya sudah pelayanan bahkan ke gereja, dan ini bagus sekali. Sekarang tinggal dikasih pemahaman, teladan, dan kesaksian begitu, kesaksian. Nah, jadi itu saya membatasi di situ dulu bagaimana disiplin. Saya tidak mengatakan oh harus jam 5 pagi, harus ke gereja setiap ini buat gini, itu enggak. Itu secara automatically itu akan terjadi. Begitu Pak Jarod. Yang pertamanya Pak Jarod. Ya, terima kasih Pak Daniel. Sebelum saya menambahkan, saya ingin bacakan lanjutan tulisan Bapak ini, karena tadi panjang maka saya potong ini masih tinggal sepertiga sih ya. Jadi saya akan bacakan dulu, setelah itu saya akan menambahkan. Ini penambahan bukan hanya pertanyaan, tapi ini kayak cerita, sharing dari Bapak ini. Saya ada hati rindu untuk anak-anak remaja saya. Dalam sisa hidup saya yang masih ada saat ini, saya berharap tidak terlambat, masih bisa memberikan kesempatan membagikan nilai-nilai
dan memperbaiki hubungan dengan anak-anak kami. Saya hanya bisa sesekali menanyakan ke mamahnya bagaimana kondisi anak-anak terakhir ini. Misalkan sekarang anak wanita saya mulai asik main game sampai larut malam dengan teman-teman sebayanya. Anak pria saya hanya banyak tidur, terkesan kurang termotivasi untuk hal-hal yang sebagaimana selayaknya dia sebagai seorang pria yang sudah dewasa dan harus melakukan tanggung jawabnya. Mohon saran dan pencerahannya, yaitu tambahan ceritanya. Nah, sekarang akan saya tambahi tanggapan dari saya. Pertama, saya mau mengapresiasi dulu Bapak ini luar biasa ya, bercerai 2008, berarti sudah 13 tahun yang lalu, dan sampai saat ini hidup sendiri, berarti selibat, tidak menikah lagi. Istrinya yang sudah menikah lagi. Dan anaknya laki-laki baru 3 tahun ini pindah ikut mamanya, tadinya bersama dengan bapaknya. Maka sebenarnya saya cukup memberikan apresiasi, ini Bapak ini luar biasa. Dan sekarang pun masih sering sesekali nanya ke mantan istrinya. Banyak orang kalau udah bercerai sudah nggak mau komunikasi lagi dah. Jadi ini masih menanyakan mengenai keadaan anak-anak. Jadi menurut saya sebenarnya yang Bapak lakukan ini dari sisi kemanusiaan atau keluarga udah cukup. Ya, kalau menurut saya sudah cukup. Tinggal ya mungkin saya menambahkan beberapa tips saja karena sebenarnya kalau anaknya sudah 24 tahun dan 17 tahun juga sudah tidak bisa disiplin seperti waktu anak masih kecil. Jadi waktu anak saya berangkat ke Singapura itu malah baru umur 14-15 tahun. Kita sudah nggak pernah, saya udah nggak pernah nanyain lagi saat teduhnya bagaimana gitu ya, karena sebelum berangkat dia sudah rutin saat teduh. Tapi yang kita banyak tanyakan soal pelayanan, karena dia ke Singapura sudah jadi guru sekolah minggu. Jadi selama kita lihat dia rajin sekolah minggu, ke gereja ngajar, lalu saya juga ada komunikasi dengan gembalanya, lalu saya diundang ke Singapura untuk retreat guru sekolah minggu, dan saya lihat bagaimana tadinya guru sekolah minggu misalnya ada 30-an, lalu anak saya jadi guru sekolah minggu, dia bawa 30 teman yang lain jadi guru sekolah minggu. Jadi saya lihat anak-anak saya antusias melayani, jadi leadership di sana, pengaruhi orang-orang lain, dia ngajak teman-temannya melayani. Nah, ketika saya melihat hal seperti itu, artinya dia secara rohani sudah dewasa, maka disiplin sudah nggak perlu lagi. Karena tujuan kita mendidik, membuat peraturan, ada pendisiplinan, ada kayak dulu misalnya saya waktu bertobat, ya saya dimuridkan sama Pak Wiryo Hadi, dikasih tugas ayat hafalan gitu ya. Ya itu 3 tahun, setelah itu ya sudah nggak ada lagi, karena tanpa dikasih tugas pun, bahkan tidak menghafalkan ayat pun kita baca, yang penting-penting kita hafalin sendiri, otomatis jadi hafal. Jadi pendisiplinan, latihan, ya itu untuk membentuk sebuah pola. Sampai akhirnya misalnya kalau dulu saat teduh 30 menit, sekarang kayak karena rohnya lebih peka gitu ya, dengan membaca sebentar, tapi nah itu dia. Kalau firman Tuhan berkata, Mazmur 1 itu berbagilah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi bacanya cuma sebentar gitu, tapi sepanjang hari itu sambil nyetir, sambil berjalan, sambil minum kopi, kita nggak berfantasi yang aneh-aneh, yang lain-lain. Kita kadang renungin lagi, bener juga itu ayat ya gitu. Atau kita dengerin lagu rohani, ingat ayatnya lagi. Itu namanya merenungkan siang dan malam. Sudah tidak dalam bentuk sebuah disiplin atau tugas yang kaku. Nah, karena anaknya, dan saya bahkan memperlakukan hal seperti itu ketika anak-anak masih 15-16 tahun. Kalau sekarang ini Bapak udah 24 tahun dan 17 tahun, tentu tidak bisa disiplin seperti anak TK atau anak SD. Ya, nah saya justru mendorong ya kalau anaknya udah besar-besar seperti ini, memang yang sudah dilakukan ini tinggal diteruskan aja, seperti habis kebaktian lalu makan bersama Bapak dengan 2 anak. Ini luar biasa, Bapak Ibu sudah bercerai, anaknya sudah ikut ibunya, masih mau makan dengan Bapak. Aduh, ini perlu disyukuri luar biasa, karena banyak orang lain udah nggak mau lagi anaknya makan sama bapaknya. Ya, dan mungkin juga hal ini tidak akan lama lagi, karena begitu mereka anak-anak ini punya pacar, Bapak akan kesulitan untuk minta waktu. Ya, maka mumpung anaknya belum punya pacar,
Karena kalau udah punya pacar tuh punya kehidupan yang baru. Udah, jangankan dalam kehidupan yang terpisah, bapak sendiri, anak sama mantan istri gitu ya. Yang satu keluarga aja, satu rumah, satu atap, nggak ada perceraian. Begitu anaknya punya pacar, aduh mau pergi makan bareng nak, nggak udah janjian sama dia. Nah, udah sama pacarnya terus. Jadi menurut saya bapak masih punya waktu beberapa tahun, terutama dengan anak perempuan masih lebih lama ya. Mereka punya pacar dan menikah. Nah, kegiatan makan bersama itu udah bagus banget ya, karena kita nggak bisa misalnya doa bersama gitu ya, itu terlalu formal untuk anak zaman sekarang. Tapi makan bersama, ngafe, pergi ke tempat yang instagramable ya, kalau liburan bang itu mungkin kan hanya bisa 3 bulan 6 bulan sekali gitu ya, pas bapak juga off gitu ya, pergi ke tempat yang anak-anak suka posting Instagramnya gitu ya, anak-anak sekarang kan, dan sekarang ini malah kalau masa pandemi ini sebenarnya jangan Sabtu Minggu rame. Kalau bisa kerjaannya bisa diatur, bisa kayak saya usaha sendiri, ya kadang-kadang kita pergi ke air terjun, ke Sukabumi. Ini saya bicara masa pandemi ini, udah kita udah jalan-jalan gitu ya. Nah, bicara rohaninya itu terus terang memang kita pun sedikit ya, tapi lebih banyak diselip-selipkan. Jadi itu menikmati relasi. Nanti ketika sambil ngobrol, sambil makan, ya, nah itu nilai-nilai hidup itu kayak tidak secara formal diajarkan, karena emang begitulah dengan gaya anak kalau sudah besar. Selama masih bisa ketemu dan makan bareng, itu menurut saya sudah luar biasa. Nah, yang saya mau tambahkan lagi adalah soal anak. Ya, dan anak perempuannya 17 tahun ya, itu juga lagi bergejolaknya, ya juga nggak usah dipaksa, apalagi dia tinggal sama mamanya, tapi selama bisa makan bareng bersama seminggu sekali, sebulan sekali, 2 kali, itu aja menurut saya sudah luar biasa, ya. Karena dalam pertemuan-pertemuan yang sebulan bisa 2, 3, balik 4 kali sebulan ya, saya bicara sebulannya bukan seminggunya. Itu kalau acaranya makan bersama itu intensif sebenarnya, ya. Bisa pergi bareng, atau apalagi bisa kebaktian bareng, itu intensif sekali. Nah, untuk anaknya laki-laki yang kebanyakan tidur, kurang termotivasi, nah ini saya mau ngasih berbagi pengalaman, ya, karena saya punya anak 3, salah satu itu juga bidang seni, ya. Kalau cuma seninya, kalau anak saya desain grafis, kalau bapak ini anak laki-lakinya lebih ke arah membuat jingle, musik, aransemen, ya. Nah, dalam bidang musik, aransemen, jingle, ini dunia sudah berubah luar biasa. Ya, industri lagu udah nggak ada, industri CD sudah nggak ada. Kecuali bikin lagu, lalu masukin YouTube dan viral, tapi juga dari sekian ratus ribu penyanyi hanya 1-2 yang bisa viral, artinya bisa hidup dari YouTube, menjadi YouTuber lewat lagu. Tetapi tetap ada harapan. Nah, dulu saya memberikan nasihat ini kepada anak saya juga yang bergelut dalam bidang seni. Ya, sebelum dia lulus. Nah, untung saya nasihatnya sudah lebih awal. Tapi menurut saya nggak ada kata terlambat. Nasihat saya ini juga kepada para anak-anak lain, ya bisa lewat orang tuanya, di mana anak-anaknya itu cenderung ke art, entah lukis, entah seni, entah musik, entah desain grafis. Ya, kebetulan saya sendiri juga orang yang seni. Yaitu di belakang ada lukisan, itu lukisan saya, gitu ya. Nah. Waktu itu saya pernah bilang begini sama anak saya yang bungsu yang bergelut dalam bidang seni. Ya, sebelum kamu bekerja, sejak sekolah bahkan gitu ya, saya ajarkan konsep bahwa akunmu itu portofoliomu. Ya, akun maksudnya ya akun Instagram, akun Facebook. Jadi bikin karya sebagus mungkin. Ya, betul-betul dipilih. Kalau misalnya anak saya dalam bidang seni kan, ya art designer dan gambar. Gambar hanya betul-betul yang bagus yang diupload. Kalau enggak. Nah, sama juga misalnya punya keahlian membuat lagu atau aransemen lagu atau jingle, bikin yang bagus beberapa versi. Kalau kita bicara jingle, lagu, aransemen ya. Aransemen lagu yang kayak model untuk iklan kan paling hanya 30 detik atau 1 menit. Bikin yang temanya semangat. Jadi bikin jingle semangat. Kalau perlu pakai lagu, kata-kata atau hanya tanpa kata-kata. Jadi bikin beberapa versi. Termasuk dikasih video klipnya misalnya gitu ya, yang temanya semangat, temanya antusias, temanya Mars, temanya himne, temanya sukacita. Nah, dibuat sebagus mungkin untuk sebagai sebuah portofolio karya.
Nah, itu diupload. Nah, untung anak saya dulu mengikuti saran saya, sehingga singkat cerita nih, sambil kuliah dia bikin 2 akun Instagram. Satu dia pribadi yang foto dia gunung, satunya karya. Ya. Nah, karyanya tuh diupload terus, yang dia mau di review lagi, yang dia nggak puas di delete gitu. Nah, singkat cerita, ya dia dapat, sebelum dia lulus kuliah, dia dapat pekerjaan itu dari akunnya itu. Waktu dia kuliah di Australia, ya sampai sempat lulus ya, sudah lulus kuliah gitu ya, dapat bikin brosur, bikin flyer, bikin katalog gitu ya. 1 halaman $300-400. Itu di Australia sempat 1,5 tahun, tapi akhirnya saya suruh pulang. Karena walaupun 1 bulan bisa dapat $1.500-1.800, istilahnya itu nggak nyanda. Biaya hidup di Australia 2.500. Jadi begitu lulus, waduh, masih tiap bulan saya masih nombokin gitu. Karena dia bekerja dalam bidang, memang mencari pekerjaan dalam bidang-bidang seni itu hari-hari ini nggak gampang, karena kan industrinya misalnya lagu gitu ya, coba Maranatha udah nggak ada, ini sudah nggak ada, Harvest sudah nggak ada. Dulu jualan lewat CD, sekarang udah nggak ada lagi CD-nya gitu kan. Tapi paling YouTube. Nah, YouTube itu terbatas banget, hanya betul-betul yang bagus banget atau yang kebetulan beruntung. Kadang lagunya nggak bagus tapi ada aja tuh bisa viral gitu, langsung booming gitu ya kan. Nah, maka perlu saranin anak untuk membuat akun, dan akun itu dikelola betul-betul dengan sadar ini portofolio saya. Nah, saya lanjutkan cerita saya. Akhirnya anak saya pulang ke Indonesia Maret 2020, pas masuk pandemi. Ya, itu anak saya pulang dari Australia. Coba masa pandemi seperti itu cari pekerjaan di bidang seni, desain grafis. Kita lihat pengumuman di mana-mana PHK karena perusahaan sepi, mengurangi pegawainya gitu. Tapi menarik bahwa ketika dia mencoba melamar, memang ada beberapa kali sempat panggilan ya lewat online juga gitu ya. Yang dia presentasikan ya portofolionya, ya akunnya itu. Dan singkat cerita dapat lo pekerjaan gitu ya. Jadi memiliki portofolio itu penting gitu ya. Nah, portofolio itu adalah kumpulan karya. Jadi sebelum dapat pekerjaan, berkarya aja gitu. Ya, kayak saya juga dulu punya 2 akun Instagram kan, yang satu yang dihack itu. Jadi dulu tuh sebenarnya saya punya 2 akun Instagram. Yang satu yang followernya 48.000 itu kan untuk bersosial sebenarnya. Yang satu khusus buat lukisan saya gitu. Lalu yang akunnya banyak ini dihack. Akhirnya yang dulunya tak siapkan buat portofolio ya sekarang jadi campur lagi gitu ya. Tapi paling enggak ya kita pernah mencoba, karena emang hari-hari ini tuh portofolio ya di sosmed. Nah, itu kalau anak kadang mereka sudah tahu sih. Anak tuh kadang udah tahu, cuma kadang-kadang ketika dikasih nasihat itu dia lebih kayak ting, oh iya itu, terus semangat bikin lagi. Jadi nasib tidak datang begitu saja. Dalam arti anaknya yang bisa musik aransemen ini mungkin dia berubah pikiran karena juga kalau udah mencoba menjalani setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak dapat pekerjaan, mungkin jadi putus asa juga kali gitu ya. Nah, sebenarnya bisa dimotivasi dengan 2 hal sih. Ya, kayak orang itu menyiapkan 2 perahu, 2 kaki, 2 keranjang istilahnya. Jadi mencari potensi yang lain selain art, desain grafis atau selain art, musik, seni ini ada kemampuan apa lagi yang untuk mencari pekerjaan. Tapi yang seninya ini bisa dikembangkan pelan-pelan gitu ya. Tapi kan memang seni itu sangat spesifik. Tapi siapa tahu ya. Kalau memang karyanya bagus, kadang dalam bidang seni itu memang ya karena itu unik spesifik ya. Tapi ketika begitu pas ada yang cocok gitu ya atau viral tuh, itu memang juga ya itu berkat Tuhan gitu ya. Bisa kayak tak terduga. Tapi walaupun itu seperti kadang-kadang kayak nasib, tapi sebenarnya menurut saya enggak juga. Ya. Kalau misalnya anak saya nggak membuat portofolio akunnya gitu, mungkin juga nggak dapat pekerjaan. Jadi tetap kombinasi antara anugerah kasih karunia Tuhan, tapi perlu dipersiapkan secara profesi dalam bidang tersebut, gitu ya. Seandainya nanti nggak dapat pekerjaan pun dalam bidang itu, ya anggapnya sebagai hobi, tapi hobi yang serius, gitu ya. Tapi jadi bisa kayak
istilah saya dua kaki itu mencoba pekerjaan bidang lain, tapi kalau emang kuliahnya juga bidang musik, pelayanannya musik, menurut saya itu sebagai sebuah profesi yang bisa ditekuni ya. Mungkin memang kalau melayani bidang musik ya tentu tidak dalam arti kekayaan gitu ya, tidak bisa seperti dalam bidang yang lain yang lebih menjanjikan. Tapi paling nggak kan bisa hidup, bertahan hidup. Nah, baru secara profesi dalam bidang musiknya terus berkarya karena karya itu diasah ya. Saya sudah lama nggak melukis, ya pertama lukisan-lukisan pertama saya yang awal tahun lalu sama sekarang juga semua orang bilang, udah beda banyak loh Pak. Gitu. Jadi ya iyalah, om saya belasan tahun nggak melukis, tapi sebegitu saya mengambil keputusan saya mau profesional gitu, udah tiap hari, ya sekarang itu tiap hari nggak ada tidaknya gitu, tiap hari saya ngelukis terus. Dan baru ada kemajuan gitu. Jadi emang bakat itu perlu dilatih. Jadi saya lebih banyak menambahkan dari sisi ini ya, karena dari sisi rohaninya yang dari Pak Daniel tadi udah bagus. Nah, mungkin Pak Daniel mau menambahkan lagi sebelum kita pindah ke pertanyaan yang lain. Ya, masih di mute. Kalau mau menambahkan lagi boleh, silakan Pak. Iya, ada prinsip 2K1D dari saya. Apa itu? 2K 1D, komitmen, konsisten, dan terus disiplin membangun hubungan dengan anak. Seperti yang kita tadi bilang dengan Pak Jarod, bahwa memang apa yang dilakukan Bapak ini sudah luar biasa sebetulnya. Dan teruslah jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Ada satu lagi, membangun hubungannya itu jangan, kadang-kadang kita orang tua ini nanya nih, nelfon nih sama anak-anak nih. Kamu udah makan belum? Kamu lagi di mana? Kamu sama siapa? Nanti kamu buat apa? Jadi kesannya mereka kayak ngapain sih tanya-tanya gitu. Nah, jadi bangun hubungan, bangun hubungannya itu lebih kepada sekarang Dedi lagi ngalamin ini nih, menurut kamu gimana ya? Kamu bisa bantu Dedi nggak? Dedi ini lagi, aduh. Jadi bangun hubungan itu benar-benar jadi sahabat. Nah, banyak orang tua kan lain hanya memerintah, kamu udah buat ini belum? Kamu sekarang lagi ngapain? Kamu di mana? Ini di mana? Abangmu di mana? Kakakmu di mana? Ini di mana? Jadi mereka tuh bosen yang begitu-begitu ya. Mereka tuh kadang-kadang anak-anak itu dia mau tahu juga keadaan bapaknya itu seperti apa. Pengen curahan hatinya. Bapak tuh lagi ngalamin ini. Yang saya rasakan tuh sekarang lagi ini. Kira-kira Dek atau Bang atau sebut namanya, menurut kamu gimana? Nah, jadi kita kasih. Jadi benar-benar jadi sahabat. Kalau itu dibangun terus, apa yang dibangun Bapak tadi terus dilakukan terus, saya percaya ya mereka akan berkembang, Pak. Saya rasa itu saja, Pak, tambahan dari saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Jadi saya juga sepakat setuju dengan Pak Daniel. Bapak ini sudah luar biasa, tinggal meneruskan saja. Punya kerinduan aja udah, banyak orang nggak punya kerinduan. Ya sudah cerai, udah anak-anak lagi udah pergi sama mamahnya. Ya saya merdeka lah sekarang, nggak, udah penurusan saya lagi. Itu yang kebanyakan begitu. Jadi ini Bapak punya kerinduan bahwa di akhir hidupnya, di masa tuanya, ingin membagikan sesuatu kepada anak-anak. Kalau bisa anaknya misalnya gantian, misalnya dulu anak yang laki-laki sama bapak, habis sekarang sama ibu gitu ya. Kalau bisa gitu ya, misalnya ngajak lagi ganti mungkin ganti anak perempuannya yang selama ini sama ibunya, kamu gantian tinggal bersama papa gitu. Apa ngajak balik anak laki-lakinya dengan papanya, jadi ditawarkan aja. Mungkin kalau diajak ya saya nggak tahu nanti. Tapi kalau kamu udah mencoba 3 tahun, kamu lebih nyaman di mana? Kalau kamu tinggal sama mamah ya oke, tapi kalau kamu balik sama papa terbuka. Itu juga sebuah alternatif untuk memberikan tawaran untuk bersama kembali supaya menularkan nilai-nilai itu lebih intens gitu ya. Kalau yang anak perempuan mungkin nggak enak kali sama papahnya, ya terserah, tergantung sih. Ada juga yang anak perempuan malah lebih dekat sama papahnya. Tapi menawarkan untuk tinggal bersama itu boleh, tapi jangan kecewa kalau ditolak gitu ya. Karena dengan masih mau makan bareng gitu, itu sudah luar biasa. Jadi tinggal menurut saya diteruskan saja Pak, ya, membangun komunikasi informal ya, yang tidak dalam tanda petik tidak terlalu rohani, bahas hal-hal yang rohani, tapi itulah sebenarnya itu relasi yang justru dalam sebenarnya ya. Makan, ngobrol sana ngobrol sini gitu. Selama masih mau
itu luar biasa ya. Tuhan memberkati.